adik-adik semuanya, apa kabar? Kakak harap adik-adik selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dijauhi dari wabah virus corona. Baiklah, ini merupakan pertemuan kita yang kedua. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, kakak harap kita semua tetap dapat menjalankan pembelajaran ini dengan baik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas dari materi sebelumnya. Untuk itu terlebih dahulu ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu agar kita dapat menjalankan pembelajaran ini dengan lancar. Baiklah, kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Memasuki pada pertemuan kali ini, kakak akan membahas tentang materi salbiah. Materi salbiah itu terbagi menjadi 5, yaitu ada kidam. Kidam artinya terdahulu, bako artinya kekal, mukhalafatul lil hawadisi artinya berbeda dengan semua makhluk, qiyamuhu binafsihi artinya berdiri dengan sendirinya, dan yang terakhir yaitu ada wahdaniyah. Wahdaniyah itu Allah Esa atau Allah itu satu. Baiklah, sebelum kita membahas tentang 5 penjabaran yang kakak sampaikan tadi, ada baiknya kalau kita membahas dulu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pada pertemuan kali ini kakak harap adik-adik semua dapat memahami materi yang kakak ajarkan dan bisa menjelaskan dan bisa mengetahui apa itu sifat salbiah, apa makna dari sifat salbiah, dan apa saja bagian-bagian dari sifat salbiah itu sendiri. Nah, selanjutnya pada pembelajaran kita yang kakak nilai itu dari keaktifan kalian, dari kehadiran kalian, dan selanjutnya yaitu tentang tugas-tugas yang akan kakak berikan setelah kita melakukan pembelajaran. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang sifat salbiah. Pada pertemuan pertama kemarin kita sudah perkenalan serta membahas tentang materi pertama, yaitu sifat nafsiyah, yang merupakan sifat yang berkenaan dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdiri dari wujud, artinya ada. Pada kali ini kita akan membahas tentang sifat salbiah. Sifat salbiah itu sendiri merupakan sifat yang harus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat itu merupakan bukti dari adanya Allah Subhanahu wa taala, bukti dari keberadaan Allah serta kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sifat salbiah tersebut ada 5 bagian. Yang pertama itu ada kidam. Kidam itu artinya terdahulu. Yang kedua bako, artinya kekal. Yang ketiga tuh mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan semua makhluk. Dan yang keempat itu ada qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Dan yang terakhir ada wahdaniyah. Wahdaniyah itu Allah satu, Allah itu esa. Yang pertama tadi itu kidam, ada artinya terdahulu. Makna dari kidam itu sendiri, siapapun yang menciptakan sesuatu pasti dia terlebih dahulu yang diciptakan. Seperti contoh meja. Meja di sini dibuat dengan seseorang, otomatis orang tersebut dulu diciptakan, baru ada meja dibuat, diciptakan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas tentang bako. Bako artinya kekal. Kekal di sini maksud dari sifat tersebut yaitu sifat yang tidak akan pernah berubah, sifat yang tidak akan pernah hilang, sifat yang tidak akan pernah rusak, dan sifat yang tidak akan pernah binasa. Sifat tersebut hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak memiliki sifat kekal atau bako, maka Allah tidak akan mampu mengatur, tidak akan mampu memelihara, bahkan menciptakan alam semesta, bahkan makhluk-makhluknya. Karena Allah memiliki sifat tersebut, maka alam semesta ini mampu berjalan dengan semestinya, berjalan dengan sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala. Pada sifat bako ini dikuatkan dengan dalil Al-Qur'an pada Quran surah Ar-Rahman ayat ke-26 sampai ke-27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa baqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayat tersebut memiliki arti semua makhluk, semua manusia yang berada di muka bumi ini akan binasa.
tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan akan selalu tetap kekal. Ayat tersebut sebagai bukti bahwa Allah memiliki sifat kekal. Dan yang ketiga, kita membahas tentang sifat mukhalafatul lil hawadisi yang memiliki arti berbeda dengan semua makhluk. Makhluk yang Allah ciptakan tidak akan sama dengan Allah. Dan seperti contoh, kursi yang kita ciptakan tidak akan mampu sama seperti dengan yang menciptakannya. Bahkan manusia dari hasil cloning pun tidak akan mampu menyamai kuasa, bahkan menyamai Allah Subhanahu wa taala. Artinya sifat yaitu qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendiri. Qiyamuhu binafsihi ini Allah tidak memiliki sifat ketergantungan pada siapapun. Allah berdiri sendiri, tidak ada bantuan dari orang lain atau makhluk atau manusia atau siapapun itu. Allah mampu memelihara, mampu mengatur, mampu menciptakan alam semesta ini dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain. Lain halnya dengan manusia yang selalu ketergantungan dengan orang lain, yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Karena memang pada hakikatnya manusia itu tidak akan mampu hidup sendiri. Manusia itu pasti membutuhkan bantuan orang lain, membutuhkan orang-orang di sekitarnya. Jadi sifat qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya, itu merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang terakhir yaitu ada wahdaniyah. Wahdaniyah itu Allah Esa. Tidak mungkin yang mengatur di dunia ini dilakukan oleh banyak Tuhan. Jika dilakukan banyak Tuhan, mungkin muka bumi ini sudah kiamat atau tidak akan ada keterlangsungan sampai sekarang. Muka bumi ini akan kiamat ketika muka bumi itu diciptakan. Karena jika banyak Tuhan yang mengatur, maka akan banyak perselisihan di antara mereka dalam menciptakan sesuatu tersebut. Meskipun banyak tugas-tugas yang telah dibagikan. Artinya di sini Allah itu melakukan sesuatu tersebut dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Dengan keesaannya Allah menciptakan muka bumi ini dan mengatur dengan segala seisinya. Dengan itulah penjabaran singkat tentang materi kita pada hari ini, dapat kita simpulkan bahwa sifat salbiyah itu sifat yang harus ada pada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan bukti dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Sifat salbiyah tersebut terdiri dari 5 poin. Yang pertama ada qidam, artinya terdahulu, baqo artinya kekal, mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan semua makhluk, qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya, dan yang terakhir itu ada wahdaniyah, Allah itu esa. Dapat kita ambil kesimpulan dari poin-poin tersebut bahwa kita sebagai manusia harus memiliki keyakinan yang penuh atas kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus percaya bahwa Allah itu benar-benar ada. Jika tidak ada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin muka bumi ini diciptakan, dan tidak mungkin ada yang mampu mengatur kehidupan di dunia ini, tidak akan ada yang mampu mengatur kehidupan alam semesta. Baiklah, demikianlah yang dapat kakak sampaikan. Semoga materi yang kakak sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk menjadikan pembelajaran untuk kedepannya. Jika terdapat banyak kesalahan, itu merupakan murni dari kakak sendiri, karena kita masih sama-sama belajar. Untuk itu, jika adik-adik masih ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan nanti. Semoga adik bisa memahami video yang kak kirimkan ini. Untuk adik-adik semua, tetap berada di rumah, selalu stay di rumah. Jika memang haruskan untuk keluar rumah, tetap menggunakan protokol kesehatan. Dan kakak doakan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan pembacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.